Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Resilient, tangguh dalam Tuhan. Mari kita akan terus belajar untuk menjadi semakin tangguh di dalam Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan melalui Renungan 79, tetap dengan 365 hari yang mengubahkan. Hari ini kita sampai pada bacaan kita 1 Tawarik 6 ayat 48 sampai 50. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara sesukuku mereka, orang-orang Lewi yang lain, diserahkan melakukan segala pekerjaan di kemah suci rumah Allah. Tetapi Harun dan anak-anaknya berkewajiban membakar korban di atas mezbah korban bakaran dan di atas mezbah pembakaran ukupan, dan melakukan segala pekerjaan di tempat maha kudus, serta mengadakan pendamaian bagi orang Israel, tepat seperti yang diperintahkan Musa, hamba Allah itu. Puji Tuhan, saya memberikan tema dalam renungan firman Tuhan kali ini, yaitu tugas khusus. Observasinya, tokoh yang ada di dalamnya adalah ada suku Lewi dan juga ada keturunan Harun. Latar belakangnya merupakan pemisahan, pembagian tugas dari keturunan Harun dan juga suku Lewi. Tujuannya apa? Tujuan penulisan mengingatkan kembali identitas umat Allah dan pentingnya ibadah yang benar, serta tugas jabatan keimaman yang ditetapkan Tuhan sejak zaman Musa. Mari kita sama-sama menginterpretasi pokok pembahasan kita. Mengerjakan tugas dan tanggung jawab itu adalah merupakan sebuah keharusan atau kewajiban bagi setiap pribadi di hadapan Tuhan, karena masing-masing orang itu pasti akan ada yang dipercayakan, apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dikerjakan. Dan di mata Tuhan, setiap tugas dan tanggung jawab itu adalah merupakan keharusan, seharusnya dikerjakan, kewajiban setiap orang untuk mengerjakannya dengan baik dan benar. Karena itu, setiap tugas dan tanggung jawab itu adalah merupakan sebuah kepercayaan dari Tuhan. Mungkin kita melihat atau memandangnya, ini memang pekerjaan saya, ini memang tugas saya. Tetapi menurut kebenaran firman Tuhan, sesungguhnya apapun yang kita kerjakan, yang dipercayakan kepada kita, itu adalah merupakan sebuah kepercayaan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Nah, kita belajar kali ini yaitu tentang suku Lewi dan keturunan Harun. Mereka masing-masing di dalam pembacaan ayat kita tadi, suku Lewi dan keturunan Harun itu mendapatkan tugas khusus yang harus mereka kerjakan. Masing-masing harus bertanggung jawab, mereka masing-masing harus bekerja dan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Kita lihat dalam bacaan tadi, tugas khusus suku Lewi di ayat 48. Tugasnya apa? Mereka melakukan segala pekerjaan di kemah suci di rumah Allah. Ya, Lewi ini adalah seorang pelayan Tuhan yang tugas pekerjaannya di mana di sana tadi adalah mereka khusus dipekerjakan di bagian kemah suci di rumah Allah. Misalnya tentang pengadaan ibadah, ya, mengatur, ya, memimpin pujian, kemudian juga di rumah Allah itu menjaga pintu gerbang, juga mengangkut tabut perjanjian Allah pada waktu itu. Itu adalah tugasnya orang-orang Lewi, ya, dari suku Lewi. Mereka adalah suku yang dikhususkan oleh Tuhan khusus mengerjakan yaitu semua pekerjaan yang ada di area rumah Allah, di area bait sucinya Allah, ya. Jadi semua yang berhubungan dengan bait suci, semua yang dipekerjakan adalah dari suku orang-orang Lewi. Kemudian tugas khusus dari keturunan Harun di ayat 49, ya. Ayat 49 mencatat bahwa tugas dari keturunan Harun yaitu sebagai kaum imam
tugasnya mendapat hak istimewa dan sekaligus bertanggung jawab dengan tanggung jawab yang sakral untuk melayani di tempat Maha Kudus, membakar ukupan, juga mempersembahkan korban di mezbah, karena seorang imam itu adalah penyambung lidah atau penghubung antara manusia dengan Allah. Tugasnya sangat khusus, ya. Ada di ruang Maha Kudus untuk membawa korban persembahan bagi Tuhan. Nah, tindakan dari ketaatan mereka melakukan tugas khusus ini adalah merupakan sebuah bentuk pelayanan mereka, kesungguhan mereka melayani Tuhan, menunjukkan bahwa ketika mereka melayani, mereka sadar benar betapa Allah itu sangat menuntut sebuah kekudusan, juga sebuah keteraturan dalam hal-hal yang berkaitan dengan ibadah dan kekudusan Allah. Semua ini dikerjakan oleh mereka dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui Musa pada waktu itu. Jadi karena Allah itu adalah Allah yang kudus, Allah yang teratur, maka baik keturunan Harun ya maupun dari suku Lewi, mereka benar-benar mengerjakan tugas khusus mereka harus dengan kekudusan, juga dengan harus keteraturan. Ya, seperti yang Allah yang mereka sembah, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kudus, Allah yang teratur. Nah, pelayanan itu bukanlah sebuah beban tentunya bagi orang-orang yang mau mengerjakan dan memiliki kesadaran itu adalah kepercayaan dan juga kesempatan daripada Tuhan. Pelayanan bukan beban melainkan anugerah, itu adalah pemberian. Demikian juga tugas khusus seperti yang dipercayakan kepada keturunan Harun maupun kepada suku Lewi, itu tugas khusus yang merupakan anugerah dari Tuhan yang harus mereka kerjakan. Tugas khusus apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita? Tuhan juga mau kita mengerjakannya dengan kekudusan dan juga dengan keteraturan. Karena memang Tuhan yang kita layani itu adalah Allah yang kudus. Dia Allah yang selalu memperhatikan apapun yang kita kerjakan. Firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 23 berkata demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kesadaran kita tentang kepercayaan tugas-tugas kita itu secara khusus, semua yang kita punya, semua yang kita alami, semua yang kita kerjakan itu tidak ada yang kebetulan ya, dirancang oleh Tuhan, dipercayakan oleh Tuhan supaya kita mempertanggungjawabkannya di dalam bekerja ya. Jadi apapun yang kita kerjakan harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, juga dengan rasa takut akan Tuhan. Misalnya sebagai seorang ibu rumah tangga, ketika kita harus menyiapkan makanan anak-anak, harus pagi-pagi bangun, harus mencuci pakaian, harus membersihkan rumah, bagaimana kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan? Kita bekerja sebagai seorang ibu rumah tangga dengan penuh kasih, sama seperti Tuhan itu Allah yang penuh kasih. Sebagai seorang istri, dia tunduk kepada suami ya, sebagai kepala keluarga. Mengerjakan itu dengan tidak bersungut-sungut, dengan kasih. Itu sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dia akan melakukannya dengan penuh tanggung jawab ya. Sebagai seorang pedagang di pasar, bagaimana kita bekerja dan mempertanggungjawabkannya seperti menjaga kekudusan dan keteraturan seperti Harun dan keturunan Lewi itu ya. Nah, seperti apa? Nah, seorang pedagang di mana dia menjaga kekudusan, dia akan berjualan dengan jujur. Kalau misalnya barang itu bagus, benar-benar bagus, bukan barang yang tidak bagus mengatakan bagus ya. Karena pasti orang berkata bahwa kalau harganya memang harga yang terjangkau, mungkin tidak seperti harga yang sangat tinggi karena keaslian dan lain sebagainya, mengandung kualitas. Ya tentu kualitas yang bagus harganya pasti juga akan sangat mahal misalnya.
Jangan sampai kita menjual barang yang murah, mengatakan ini kualitas tinggi. Itu berarti tidak jujur, tidak menjaga kekudusan, tidak menghormati Tuhan. Jadi lakukan yang benar, lakukan yang jujur ya sebagai seorang pedagang. Seorang yang bekerja di perusahaan atau di sebuah kantor ya, maka juga mempertanggungjawabkannya dengan kekudusan di hadapan Tuhan itu menjaga integritasnya yang penuh dengan kualitas. Bekerja tepat waktu, jujur, tidak korupsi, ya, tidak membuat nota-nota palsu demi keuntungan, ya, tidak. Kemudian seorang mahasiswa atau pelajar, mereka juga mengerjakan tugasnya dengan jujur, tidak nyontek, giat belajar, tahu tanggung jawabnya sebagai seorang pelajar harus belajar, meraih prestasi untuk memuliakan nama Tuhan. Ini yang dinamakan bahwa bertanggung jawab seperti menjaga kekudusan nama Tuhan. Kita menjaga apa yang kita kerjakan memuliakan nama Tuhan. Tidak ada kebohongan, tidak ada kecurangan, kejujuran, dan semuanya itu adalah hal-hal yang benar yang patut kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Aplikasinya, jangan meremehkan tugas khusus yang dipercayakan. Mungkin kita ada yang berkata, kerjaannya cuma nyapu, pekerjaannya cuma ini dan itu dan lain sebagainya. Tidak ada kata cuma atau hanya. Setiap tugas khusus yang dipercayakan oleh Tuhan, semua itu di mata Tuhan sama. Ketika kita mau mengerjakan tanggung jawab itu dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saya hanya mengatur jadwal beston. Saya hanya mengatur jadwal yang bagian penyambut jemaat. Tidak. Semua tugas khusus itu mulia di hadapan Tuhan. Kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Kerjakan dengan sebenar-benarnya, sebaik-baiknya untuk rasa syukur dan penghormatan kita kepada Tuhan. Kerjakan dengan penuh tanggung jawab dan rasa hormat kepada Tuhan. Kembali dalam Kolose 3 ayat 23. Segala sesuatu apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amsal 14 ayat 23. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata berlalu mendatangkan kekurangan saja. Mari kita terus berhikmat di hadapan Tuhan. Apa yang bisa kita kerjakan sebagai tugas khusus dari Tuhan, lakukan itu dengan segenap hati, maka percayalah Tuhan itu menyediakan upahnya dari sorga bagi kita. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu senantiasa, dan terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu mendengarkan Renungan 79 setiap harinya. Dan apabila Bapak Ibu diberkati, ingin menyampaikan kesaksian atau pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 288. Mari bertumbuh bersama, kita saling mendukung, saling mendoakan untuk menjadikan kita umat-umat Tuhan semakin tangguh di dalam Tuhan. Mari kita terima firman ini dengan berdoa. Kami bersyukur Tuhan, sebab firman-Mu yang hidup menghidupkan roh kami, mengerti kehendak Tuhan, mengerti apa yang harus kami lakukan. Berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI El Shaddai, supaya kami mengerti kehendak Tuhan dan kami melakukan firman Tuhan dengan kerelaan hati karena kami mengasihi Tuhan. Kami umat-umat-Mu hendak hidup dalam kelegaan sebab kami mencari titah-titah-Mu. Kami hendak berbicara tentang peringatan-peringatan-Mu. Terima kasih, kami bersyukur terima firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.